yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back, I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Marotisani dengan NIM 20250110080115. Saya dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berkaitan dengan sejarah lahirnya demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya dari masa ke masa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Zedi Mutakin MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yang berkaitan dengan apa sih demokrasi itu. Jadi, teman-teman sekalian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai warga negara, demokrasi dipandang sebagai cita-cita yang menjunjung tinggi kebebasan, persamaan hak, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, memilih pemimpinnya, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua, bagaimana sih sejarah lahirnya demokrasi di Indonesia? Lahirnya demokrasi di Indonesia berakar secara yuridis dan politis pada Maklumat Pemerintahan Nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Maklumat ini dikeluarkan atas desakan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat untuk mengoreksi rencana awal pembentukan Partai Tunggal atau Partai Nasional Indonesia demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang utuh. Lewat keputusan historis ini, pemerintah secara resmi memberikan kebebasan mutlak kepada masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mendirikan partai politik sebagai persiapan menghadapi pemilihan umum yang direncanakan pada awal tahun 1946. Diterbitkannya maklumat tersebut seketika mengubah arah ketatanegaraan Indonesia yang baru seumur jagung menjadi sistem multi-partai dan memicu lahirnya era demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Lalu bagaimana atau seperti apa perkembangan demokrasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu, dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir, demokrasi periode reformasi. Pada demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959, demokrasi pada masa ini perkembangan ekonomi politik dan politik pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya. Namun pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas atau tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden. Terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Begitu pula, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila periode 1965-1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formulir periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, perkembangan demokrasi periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi 1998 sampai sekarang itu ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, yaitu Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya.
Lalu apa sih pengaruh demokrasi di Indonesia dari masa ke masa? Yaitu yang pertama, pengaruh demokrasi parlementer tahun 1945 sampai dengan 1959. Jadi demokrasi parlementer memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kehidupan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sistem ini mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat melalui pembentukan berbagai partai politik dan penyelenggaraan pemilu 1955 yang dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Nah, yang kedua, pengaruh demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai dengan 1965, penerapan demokrasi terpimpin membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Pada masa ini, kekuasaan negara lebih terpusat pada Presiden Soekarno, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dibandingkan masa demokrasi parlementer. Dan yang ketiga, pengaruh demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru memberikan pengaruh positif berupa terciptanya stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pemerintah berhasil menjalankan berbagai program pembangunan nasional yang meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh demokrasi pada masa Orde Baru menunjukkan adanya keseimbangan antara keberhasilan pembangunan dan pembatasan kebebasan politik masyarakat. Dan yang terakhir, 4, yaitu pengaruh demokrasi reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pengaruhnya yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kebebasan pers dijamin, sistem multipartai berkembang, dan pemilihan umum dilaksanakan secara lebih terbuka dan kompetitif. Meskipun demikian, teman-teman, demokrasi reformasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, polarisasi politik, dan rendahnya kualitas sebagian elit politik. Namun secara umum, periode reformasi telah memperkuat kehidupan demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara dibandingkan periode-periode sebelumnya. Jadi, teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep demokrasi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dan menjadi salah satu sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Di Indonesia, demokrasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Mulai dari masa kemerdekaan, mulai dari masa pergerakan nasional, masa awal kemerdekaan, hingga reformasi saat ini.